Jadi, jika kita sadari, sebenarnya kita juga ikut membentuk kekuatan US dollar dengan membeli produk-produk Amerika Serikat seperti KFC, Apple, McDonald's, dan masih menggunakan jasa dari mereka seperti Google, Facebook, Microsoft, Zoom, ataupun Netflix. Dan selama kita masih menggunakan produk-produk tersebut, selama itu juga US dollar akan semakin perkasa dan semakin dipercaya. Sejarah kekuatan mata uang dolar Amerika Serikat tidak bisa terlepas dari kejadian Perang Dunia yang pernah terjadi. Saat Perang Dunia Pertama berkecamuk tahun 1914 hingga 1918, pusat perang tersebut terjadi di daratan Eropa, dan tentunya kerusakan infrastruktur fisik dan sosial yang terjadi di Eropa sangat hebat. Belum genap 20 tahun kemudian, terjadi peristiwa yang juga sangat merugikan, yaitu Great Depression di tahun 1929 dan berakhir di tahun 1933. Selanjutnya Perang Dunia Kedua berkecamuk di tahun 1939 hingga 1945. Kedua perang tersebut menghancurkan infrastruktur fisik, sosial, dan ekonomi di negara-negara Eropa. Amerika tidak mengalami kerusakan infrastruktur fisik, walaupun memang infrastruktur ekonominya terkena imbas, karena mitra dagangnya di Eropa mengalami kemunduran ekonomi karena dua perang dan Great Depression. Akibat dari dua perang dunia tersebut, negara-negara di Eropa Barat membutuhkan banyak sekali barang dan jasa untuk membangun negaranya untuk bangkit kembali dari kerusakan perang yang sudah mereka menangkan. Saat itu, infrastruktur produksi di Eropa sudah sangat lumpuh. Untuk membeli barang-barang dari Amerika Serikat, negara-negara Eropa Barat membutuhkan banyak uang. Sementara, mata uang mereka sudah kurang dihargai karena perekonomiannya rusak berat. Di sisi lain, industri-industri di Amerika Serikat hanya mau menerima uang dalam bentuk US dollar atau emas. Saat itu, negara di Eropa Barat sudah kehabisan emas karena digunakan untuk membeli persenjataan dari Amerika Serikat untuk menghadapi Jerman. Di saat itu, Amerika Serikat menjadi pemegang cadangan emas terbesar di dunia. Amerika Serikat berusaha membantu negara-negara di kawasan Eropa Barat untuk bangkit supaya tidak jatuh ke tangan Rusia yang komunis, karena Amerika Serikat sangat membenci komunisme. Amerika Serikat kemudian membentuk program Marshall Plan di tahun 1948 dan juga Doji Plan untuk Jepang di tahun 1949. Selama program pembangunan itu, Eropa Barat dan Jepang sudah tidak punya cukup uang yang dipercaya Amerika Serikat. Dengan Marshall Plan dan Doji Plan, maka mata uang yang digunakan adalah US dollar, di mana saat itu US dollar masih dikaitkan dengan harga emas alias gold standard, dan juga dijadikan mata uang cadangan para anggota IMF karena dianggap dapat dipercaya dan sangat stabil. Negara-negara yang dibantu Amerika Serikat dengan Marshall dan Doji Plan jadinya terpaksa membeli barang dari Amerika Serikat, yang kebetulan pada saat itu industrinya paling siap untuk menjadi sumber pasokan barang dan jasa untuk dunia. Runtutan peristiwa ini yang kemudian membuat Amerika Serikat mendapatkan banyak keuntungan bisnis dan menjadi semakin makmur dan secara langsung memperkuat US dollar. Masa panen Amerika Serikat ini tidak selamanya berjalan mulus. Perang dingin yang melibatkan Amerika Serikat untuk memusnahkan paham komunisme di dunia ternyata membawa kerugian yang sangat membebani Amerika Serikat. Amerika Serikat terlibat perang di Vietnam yang menghabiskan dana sangat besar. Hal ini kemudian memaksa Amerika Serikat untuk melanggar persyaratan cadangan emas yang dibuat IMF. Akibatnya, negara-negara sekutu Amerika Serikat mulai meragukan kekuatan US dollar sebagai cadangan devisa. Mereka kemudian menukarkan US dollar mereka menjadi emas. Karena banyak negara yang melepaskan US dollar, maka jumlah US dollar yang beredar pun membanjiri pasar. Terjadilah inflasi yang cukup tinggi di dalam negeri Amerika Serikat. Untuk mengatasi inflasi ini, Presiden Amerika Serikat, Nixon, membuat keputusan yang sangat fenomenal untuk melepaskan kaitan US dollar dengan emas. Amerika Serikat meninggalkan gold standard di tahun 1971. Artinya, US dollar sudah tidak terikat dan terjamin lagi oleh emas sebagai komoditas yang memiliki nilai yang sesungguhnya. Saat ini, ketika ada negara yang ingin saling menukarkan mata uang, misalnya ketika menukarkan uang rupiah dengan yen, pound sterling, ataupun euro, maka kita harus memperhatikan kurs mata uang. Dari mana datangnya kurs mata uang itu? Jawabannya adalah dari mata uang acuan yang dianggap sebagai jangkar, yaitu US dollar. Jadi, semua mata uang dikaitkan dengan US dollar, lalu dihitung menjadi mata uang lainnya. Kenapa demikian? Karena kalau kita tidak punya satu acuan atau jangkar sebagai dasar pertukaran, maka sangat sulit untuk menetapkan kurs mata uang secara bilateral. Nah, syarat mata uang untuk bisa dijadikan acuan
Salah satunya adalah harus punya likuiditas yang tinggi, alias harus mudah diperoleh. Dengan ditetapkannya US dollar menjadi reverse currency, maka secara tidak langsung kita mengakui US dollar sebagai mata uang kedua dari negara-negara anggota IMF, termasuk Indonesia. Selain faktor sejarah, ada juga faktor lain yang membuat US dollar mendapatkan kepercayaan dunia. Suatu mata uang akan sangat disukai pasar kalau memiliki likuiditas yang tinggi. Untuk dianggap memiliki likuiditas, maka harus memiliki jumlah perdagangan barang dan jasa yang besar, dan harus menyediakan alat tukar yang memadai supaya perdagangan barang dan jasa di dunia lancar. Negara pemilik mata uang yang dipercaya adalah negara yang mampu menjaga keamanan negaranya tetap berdiri, dan orang-orangnya berkecukupan alias bahagia. Dan masih banyak lagi yang dibutuhkan untuk mencapai status mata uang yang ketat, yang semuanya akan membentuk trust atau kepercayaan dari negara-negara di dunia. Nah, US dollar dianggap memenuhi kriteria-kriteria itu. Seperti yang sudah kita bahas dari tadi, bahwa jumlah perdagangan barang dan jasa suatu negara akan menjadikan mata uang negara tersebut menjadi perkasa dan dapat dipercaya.